Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil laporan tugas besar kami dengan mata kuliah pengantar proses stokastik. Sebelumnya izinkan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Setendingrum dengan NIM 16221013, ada Putri Dwi Amanda dengan NIM 16221017, ada Redatul Aisy 16221012, ada Nur Azinda Amrizon 16221024, ada Ersa Putri Anggita 16221027, dan ada Salwa Jiran Afia 16221030. Untuk outline yang pertama, eh, yaitu soal, kami mengerjakan soal nomor satu, yaitu pandang suatu sistem antrian dengan satu pelayanan yang sedang dijalani, misalnya hanya dapat memuat dua customer, termasuk yang sedang dilayani yaitu XN, dengan 012, maka seorang pelanggan dapat memulai pelayanan pada waktu pelayanan sebesar T. Para pelanggan yang memulai pelayanan memerlukan waktu pelayanan sebesar T dan akan segera meninggalkan sistem pada waktu setelah NT kali N sama dengan 0,1. Para pelanggan diasumsikan hanya datang pada setiap selang waktu T, dan selang kedatangan diasumsikan hanya datang pada setiap selang waktu bebas memori dengan jumlah pelanggan yang datang, parameter satu dikurang P. Jadi, satu customer mempunyai distribusi geometri dengan parameter P. Next. Sistem ini hanya bisa menampung dua pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan yang datang pada akhir selang waktu tertentu dengan peluang sebesar satu dikurang P dengan P aksen I sama dengan satu, 2, dan berikutnya, para pelanggan yang mendapati sistem selang penuh akan segera meninggalkan sistem. Misalnya, XN ini menyatakan jumlah pelanggan pada saat awal selang pelayanan ke N. Next. Yang A kan bahwa output 0, 1, 2 adalah satu rangkaian sebuah proses total. A. Tunjukkan bahwa XN merupakan 0, 1, 2 adalah suatu rantai Markov. Maka sebuah proses stokastik XN disebut rantai Markov jika memenuhi Markov tersebut. Untuk pembuktiannya, yang pertama analisis transisi state. Dari step 0, sistemnya kosong. Pelanggan datang dengan probabilitas geometri untuk jumlah kedatangannya K dengan P. Untuk K kedatangan itu 1 min P pangkat K min 1 dikali P. Untuk K lebih dari 1, untuk P tidak ada kedatangan sama dengan P. Next. Untuk transisinya dari 0 ke 0 itu tidak ada kedatangan. P00 sama dengan P. Untuk 0 ke 1 itu satu kedatangan dengan P01 sama dengan 1 min P kali P. Untuk 0 ke 2 itu lebih dari 2 kedatangan. P02 sama dengan 1 min P kuadrat. Yang kedua dari step 1 untuk satu customer. Customer yang ada selesai dilayani dan keluar kedatangan baru mengikuti distribusi geometri. Untuk transisinya 1 ke 0 tidak ada kedatangan. P10 sama dengan P1 ke 1 itu satu kedatangan. P11 sama dengan 1 min P kali P. Untuk satu kedua itu lebih dari dua kedatangan, yaitu P12 sama dengan 1 min P kuadrat. Lalu dari state kedua itu sistemnya penuh, satu customer dilayani
Satu menunggu customer yang dilayani keluar, yang menunggu mulai dilayani. Kedatangannya baru untuk jika ada ditolak atau diterima. Transisinya dari 2 ke 1 tidak ada kedatangan. P21 sama dengan P. Untuk 2 ke 2 tidak ada kedatangan lebih dari 1. P22 sama dengan 1 min P. Next. Karena jumlah pelanggan pada waktu ke N plus 1 hanya bergantung pada jumlah pelanggan pada waktu ke N, dan apakah ada pelanggan yang datang pada selang waktu tersebut yang bersifat bebas memori, maka proses XN hanya bergantung pada keadaan sekarang, tidak pada masa lalu. Dengan demikian, XN adalah sebuah rantai Markov. Baik, untuk yang soal B, yaitu adalah gambarkan diagram transisi dari keadaan rantai Markov tersebut dan tentukan retained dari rantai Markov tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, ini ada diagram transisi dari keadaan rantai Markov sebagai berikut, di mana 0 ke 0 ini adalah P, terus 0 ke 1 ada 1 min P, dan seterusnya. Di mana saat state 0 ini tidak terdapat pelanggan, state 1 terdapat satu pelanggan, state 2 terdapat dua pelanggan atau sistem penuh. Selanjutnya, nah dari diagram transisi tersebut dapat diketahui bahwa retained dari rantai Markov itu adalah 0, 1, 2 dan matriks transisi P yaitu sebagai berikut, di mana state 0 yang kolom pertama baris pertama P 1 min P dikali P terus 1 min P kuadrat dan seterusnya. Next. Yang selanjutnya di sini ada soal yang C, di mana pi pangkat 0 sama dengan pi 0 pangkat 0, pi 1 pangkat 0, pi 2 pangkat 0, dengan I, I pangkat 0 adalah peluang pada waktu 0 dengan stepnya adalah I. Definisi pi pangkat N sama dengan pi 0 pangkat N, pi 0 pangkat N, pi 0 pangkat N sama dengan di mana N-nya itu ada 1, 2, dan seterusnya sebagai vektor peluang dari keadaan pada langkah ke N. Di mana digunakan persamaan Chapman-Kolmogorov untuk menunjukkan pi pangkat N sama dengan pi pangkat 0 PM di mana itu 1, 2, dan seterusnya. Dimisalkan sistem dimulai pada step kedua, di mana XN sama dengan 2. Tentukan pi pangkat 4 dan pi pangkat 5. Jelaskan arti dari kedua vektor tersebut. Di mana diketahui definisi faktor probabilitasnya pi pangkat 0 sama dengan pi 0 pangkat 0, pi 1 pangkat 0, pi 2 pangkat 0 itu untuk distribusi probabilitas awalnya, dan juga pi pangkat pi 0 pangkat n, pi 1 pangkat n, pi 2 pangkat n itu untuk distribusi probabilitas pada langkah ke n. Dengan keadaan retain dari rantai Markov adalah 1, 0, 2, dan matriks peluang transisi P adalah sebagai berikut. Untuk step 0 dia P 1 min P kali P, 1 min P kuadrat, dan seterusnya. Yang dimana persamaan Chapman-Kolmogorovnya untuk teoremanya pi pangkat n sama dengan pi 0 p pangkat n untuk n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Untuk pembuktiannya untuk n sama dengan 1 pi pangkat 1 sama dengan pangkat 0 p untuk n itu lebih dari 1, pi pangkat n plus 1 i sama dengan pi j pangkat n dikali p j i sama dengan pi pangkat N kali P sama dengan Pi pangkat 0, P pangkat N dikali P sama dengan Pi pangkat 0 dikali P plus pangkat N plus 1. Dengan perhitungan X 0 sama dengan 2, kondisi awal Pi 0 sama dengan 0, 1, 001, dengan contoh Pi sama dengan P sama dengan 0,6. Untuk matriks P-nya gunakan matriks yang sebelumnya. Kemudian 01 dengan sistem dimulai dari step 2
dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi pi pangkat 4 sama dengan 0,4671, 0,3197, 0,2131, di mana peluang sistem berada di state 0, 1, atau 2 pada waktu keempat. Di mana pi pangkat 5-nya 0,4721, 0,3167, 0,2111. Peluang sistem berada di state 0, 1, atau 2 pada waktu kelima. Setiap vektor menunjukkan probabilitas sistem berada di state 0, 1, dan 2 pada waktu ke-1 hingga ke-5. Terlihat bahwa sistem perlahan menuju distribusi stasioner, yaitu ketika perlahan pi pangkat sangat kecil. Baik, selanjutnya untuk D, tentukan N sehingga baris-baris P pangkat N bernilai sama atau dengan akurasi 10 pangkat min 4. Penyelesaiannya, di mana kriterinya semua baris P pangkat N harus bernilai sama dengan akurasi 10 pangkat min 4 atau 0,0001. Mencari nilai N sedemikian hingga seluruh baris dari matriks transisi Pn bernilai hampir sama atau konvergen, yaitu max IJ sama dengan P pangkat NIJ dikurang P pangkat NKJ kurang dari 10 pangkat min 4. Untuk demonstrasi, mari gunakan P sama dengan 0,6 sebagai contoh matriks P dengan P sama dengan 0,6, di mana pada baris pertama yaitu 0,6, 0,24, 0,16, dan pada baris kedua 0,6, 0,24, 0,16, dan pada baris ketiga 0, 0,6, dan 0,4. Next. Selanjutnya perhitungan iteratif P pangkat N. Di sini untuk P kuadrat atau N sama dengan 2, yang mana baris pertama dihasilkan 0,504, 0,2976, dan 0,1984, hingga seterusnya. Untuk P pangkat 3 atau N sama dengan 3, itu dihasilkan baris pertamanya 0,48096, 0,31142, dan 0,20762, hingga seterusnya. Selanjutnya, P pangkat 4 atau N sama dengan 4, yaitu baris pertama 0,47543, 0,31474, dan 0,20983, hingga seterusnya, di mana perhitungan tersebut lebih lanjut hingga P pangkat 6 atau N sama dengan 6, di mana baris pertamanya diperoleh 0,47378, 0,31573, dan 0,21049, hingga iterasi baris ketiga. Kemudian perbedaan maksimum pada P pangkat 6. Pada kolom pertama yaitu mutlak 0,47378 dikurang 0,47331, yang mana nilai yang diperoleh yaitu 0,000047, itu lebih besar dari 10 pangkat min 4. Untuk yang kolom kedua yaitu mutlak 0,31573 dikurang 0,31602, itu menghasilkan nilai 0,00029 yang lebih besar dari 10 pangkat min 4. Untuk kolom ketiga sendiri, mutlak 0,21049 dikurang 0,21068 menghasilkan 0,00019 lebih besar dari 10 pangkat 4 min 4. Hingga dilanjutkan hingga P pangkat 8 atau N sama dengan 8, itu menghasilkan baris pertamanya 0,47369, 0,31579, dan 0,21052, hingga baris ketiga. Next. Perbedaan maksimum pada P pangkat 8 pada kolom 1 mutlak 0,47369 dikurang 0,47366 memperoleh nilai 0,00003, itu kurang dari 10 pangkat min 4, dan itu benar. Kolom kedua
mutlak 0,31579 dikurang 0,31580 itu menghasilkan nilai 0,00001 kurang dari 10 pangkat min 4. Dan itu juga memenuhi. Kolom ketiga, mutlak 0,21052 dikurang 0,21054 menghasilkan nilai 0,00002 kurang dari 10 pangkat min 4. Yang mana hasilnya N sama dengan 8 untuk nilai P sama dengan 0,6. Selanjutnya yaitu yang E, tentukan distribusi stasioner dari rantai Markov yang kita bahas ini, bandingkan hasil dengan baris-baris dari matriks yang diperoleh di nomor 1D. Untuk penyelesaian dari distribusi stasioner Pi sama dengan P0, P1, P2 itu memenuhi sama dengan Pi dikali P, kondisi kesetimbangan, dan P0 ditambah P1 ditambah P2 sama dengan 1, kondisi normalisasi. Bisa di next. Nah, dari kondisi kesetimbangan tadi, Pi dikali P itu dihasilkan tiga persamaan ini, yaitu P0, P1, dan P2. Dan juga tadi normalisasinya itu P0 ditambah P1, ditambah P2 sama dengan 1. Nah, dari persamaan 1 kita jumlahkan, dapatkan hasilnya P1 sama dengan 1 dikurang P per P P0. Nah, dari eh, P1 tadi kita substitusikan ke persamaan 2 dan setelah itu kita kalikan persamaan 2 tadi dengan nilai P untuk kedua ruas. Lalu kita menggunakan kondisi normalisasi dan didapatkan hasilnya P2 yaitu sama dengan 1 dikurang P0 per Pi. Lalu dari P1 dan P2 kita substitusi ke persamaan ketiga. Mungkin bisa dilanjutkan di next saja. Nah, dari persamaan 3 tadi kita kalikan kedua ruas dengan nilai P. Lalu didapatkan hasilnya yaitu P0 sama dengan Pi kuadrat per 1 dikurang P ditambah Pi kuadrat. Dan didapatkan distribusi stasional finalnya dari P0, P1, dan P2. Lalu kita verifikasi untuk P sama dengan 0,6 seperti sebelumnya. Di mana untuk penyebutnya kita hitung dulu dan didapatkan hasilnya 0,76. Dan begitu juga didapatkan penjumlahan dari P0, P1, dan P2. Ternyata kita cek normalisasi itu hasilnya 1. Lalu kita coba bandingkan dengan nomor 1D tadi, yaitu yang didapatkan P8. P8 eh, Tadi kan distribusi stasioner teoritisnya dari matriks P 0,6 itu 0,7364 dan seterusnya. Nah, lalu kita bandingkan dengan nomor 1D tadi, yaitu P pangkat 8 dengan baris 1, 2, dan 3. Dan dilihat ternyata distribusi stasioner teoritis dan juga baris matriks P pangkat 8 itu hampir identik dengan distribusi stasioner teoritisnya. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya hasil teoritis dan numerik itu sangat sesuai dengan memvalidasi perhitungan dari matriks P sama dengan 0,6. Gitu. Mungkin cukup bisa dilanjutkan oleh Jinda. Demikian presentasi dari tugas besar kami. Untuk salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.